وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Tauhid yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan menyimak dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis terkait dengan bab barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan ucapan beliau, qala musannif rahimahullahu ta'ala fi masail. Di dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Yang pertama, mengetahui tingkatan-tingkatan umat manusia dalam ketauhidannya. Nah, dalam bab ini sangat jelas menunjukkan bahwasannya umat manusia dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beragam, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat tauhidnya itu rendah, dalam artian dia hanya memiliki kalimat la ilaha illallah. Tetapi tauhidnya tadi dikotori dengan kebid'ahan, barakallahu fikum, dikotori dengan yang namanya kemaksiatan, ya. Maka ini tauhidnya tingkat rendah. Ada juga yang menengah, ya. Yang menengah ini tauhidnya mungkin selamat dari perkara bid'ah, tetapi dia masih jatuh dalam yang namanya kemaksiatan dan terus-menerus dalam melakukannya. Ada juga yang tingkat tinggi. Dia benar-benar menjaga kemurnian tauhidnya dari yang namanya kesyirikan, kebid'ahan, dan terus-menerus jatuh dalam kemaksiatan. Orang-orang yang demikianlah yang akan mendapatkan keistimewaan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan apa ada barakallahu. Baik.
Selanjutnya azaniyah yang kedua, ma makna tahqiqu. Apa makna dari mentahqiq tauhid? Kemarin sudah kita jelaskan ya. Makna dari mentahqiq tauhid adalah memurnikan tauhid seseorang dari kesyirikan, kebid'ahan dan terus-menerus jatuh dalam dosa. Asal yang ketiga, sana'u subhanahu ala Ibrahim fi kaunihi lam yaku minal musyrikina. Di dalam bab ini terdapat sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dikarenakan keadaan beliau yang tidak masuk dalam kategori orang-orang musyrikin. Barakallahu. Pada ayat yang pertama ya, Allah menyatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Dan sudah kita sebutkan ya, barakallahu itu faedah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hal. Yang pertama, untuk menunjukkan keutamaan orang tersebut. Ya, dibandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Makanya Allah menyanjung dia, memuji dia. Konsekuensinya bagi kita, ketika kita mengetahui orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka apa? Kita pun harus mencintai orang tersebut. Bagaimana bentuk kecintaan kita? Dengan cara apa? Dibuktikan dengan perbuatan, yaitu kita berupaya untuk mengikuti jejak orang tersebut. Ya? Yang namanya kecintaan itu tidak bisa dipastikan hanya dengan ucapan. Ya? Banyak orang yang mengucapkan ucapan cinta, tapi ternyata ucapan tersebut hanyalah ucapan gombal. Tapi yang namanya rasa cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Nabiku, seandainya kalian itu memang mencintai Allah, buktikan. Bagaimana caranya? Ikuti aku, kata Rasulullah. Baik. Itu maksud ya, tersirat ketika Allah Subhanahu wa taala memuji salah seorang dari hambanya. Anggap ya. Sehingga apabila terkait dengan kita, yang pertama kita harus menghormati orang tersebut, dikarenakan orang ini memiliki kedudukan di Allah. Jadi lebih utama dari kita. Kemudian sisi yang kedua, kita berupaya untuk mengikutinya, meneladaninya. Barakallahu fikum. Arabiah yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Yang keempat, di dalam bab ini juga terdapat pujian Allah Subhanahu wa taala kepada tokoh-tokoh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikarenakan keselamatan mereka dari kesyirikan. Ya, dikarenakan keselamatan mereka dari kesyirikan. Ini syarat yang sangat penting untuk seorang itu dikatakan sebagai wali. Barakallahu.
Sehingga kalau ada orang yang dia itu mengaku sebagai wali, dalam keadaan dia jatuh dalam kesyirikan, maka pengakuannya adalah dusta. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Definisi wali yang paling tepat itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Baik, termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Abu Jurba? Walam yattaqu. Ini enggak? Hah? Walam yattaqu. Baik, ya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak pernah merasa takut kepada makhluk dan mereka tidak pernah merasa sedih atas apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pokok ya. Seorang itu untuk dikatakan sebagai wali. Barakallahu. Pernah diucap oleh salah seorang tokoh yang dianggap sebagai wali. Walaupun orang ini dalam sebagai ucapannya dan tindakannya itu aneh. Ya, ucapannya itu kebanyakannya ucapan-ucapan yang ngelindur dan berbau kufur. Antum kenal Abu Yazid Al-Bistami? Pernah dengar nama ini? Ini orang ya mirip-mirip Al-Hallaj, tokoh Sufi ya. Allah itu. Walaupun dia memiliki ucapan-ucapan yang ngawur, ngelindur, tapi dia memiliki satu ucapan yang cukup manis. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi. Baik. Abu Yazid Al-Bistami menyatakan, apabila kalian melihat seseorang yang dianggap sebagai wali, dia itu bisa terbang di udara, jangan kalian langsung tertipu dengannya. Langsung menganggap dia sebagai orang yang saleh, wali. Sampai kalian mengetahui baik sikap orang tersebut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Maknanya kalau kalian memastikan orang itu ketika aktivitasnya sehari-hari adalah orang yang memang sangat-sangat menjaga syariat Allah dan batasan-batasan Allah, maka dia memang seorang wali. Tapi kalau sebaliknya, maka bisa kita katakan dia sebagai wali, tetapi wali syaitan. Ya, bukan waliullah. Yang namanya wali itu ada dua macam, ada waliullah, ada wali syaitan. Dan di sini perlu kita mengetahui tentang perbedaan antara karomah yang dimiliki oleh seorang wali dan sihir yang dimiliki oleh dukun-dukun. Ya. Yang dua hal ini zaman-zaman saat ini mungkin agak sama. Kenapa? Karena dukun-dukun yang merupakan partnernya setan-setan itu penampilannya tidak seperti zaman dahulu. Ya, yang serem, pakaian hitam-hitam, kumis tebal, rambut acak-acakan. Ya, itu kan penampilan saya dukun-dukun yang mungkin secara sekilas kaum muslimin langsung
bisa mengetahui, tak percaya dengan dia. Tapi yang membahayakan itu adalah dukun-dukun. Pada hakikatnya dia dukun, tapi merubah namanya dengan nama-nama yang cukup bagus. Ya, paranormal, orang pintar, atau kiai, ya. Penampilannya Masya Allah. Penampilan yang menunjukkan orang yang soleh. Ya kan? Sopannya saja panjangnya 2 meter. Ya Allah. Pakainya selalu pakai jubah. Nah, untuk yang demikian itu kebanyakan kaum muslimin sulit untuk membedakan. Apakah memang benar-benar dia ini wali atau palsu. Apalagi kalau dia mampu menunjukkan kesaksiannya. Tambah lagi kaum muslimin akan tertipu. Disebutkan oleh mereka bahwasanya perbedaan antara karomah yang dimiliki oleh wali dan sihir yang dimiliki oleh dukun-dukun barakallahu. Baik, cukup tipis perbedaannya. Ya. Yang pertama, baik, yang sangat mendasar, karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak bisa diusahakan. Artinya dipelajari, ada bukunya. Kalau pengen terbang, baca mantra demikian dan demikian. Kalau pengen bisa berjalan di atas air, maka kamu harus puasa geni. Tidak ada. Ya. Karomah yang dimiliki oleh para wali itu datangnya tiba-tiba. Orang yang mendapatkannya juga nggak menyangka para wali. Nggak bisa diusahakan. Ya, itu adalah mauhibah min Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Ya, tiba-tiba saja datang. Dan ini cukup banyak contohnya ya, yang terjadi di kalangan para sahabat, seperti ada 2 orang para sahabat, mereka baru pulang dari ta'lim dari majelisnya Rasul menuju rumah mereka masing-masing, dan zaman dahulu belum ada lampu, ya, sehingga mereka hanya membawa tongkat untuk mengecek jalan mereka lewati. Kemudian tiba-tiba ketika mereka pulang, tongkat mereka itu bercahaya seperti lampu, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika mereka berpisah, ya, tongkat yang mereka pegang juga masing-masing mengeluarkan cahaya. Sampai mereka menuju rumah mereka. Barakallahu fikum. Ini namanya karomah. Dan ketika ini ingin diulangi untuk kesekian kali, nggak bisa. Saya tak butuh kayaknya. Barakallahu fikum. Itu karomah. Ya. Karomah itu nggak bisa diusahakan, nggak bisa dipelajari. Dalam artian ya, seperti mantra-mantra. Sedangkan sihir kebalikannya. Ya, itu bisa dipelajari dan diusahakan. Ada bukunya, ya, ada tuntunannya, ada amalan-amalan yang harus dikerjakan. Bagaimana yang saya contohkan tadi ya. Kalau ingin bisa terbang, baca mantra ini. Ingin bisa berjalan di atas air, baca mantra ini. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua antara sihir dan karomah. Baik. Karomah itu ditimbulkan oleh amalan-amalan ketaatan kepada Allah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sihir sebaliknya. Ya, sedangkan sihir sebaliknya. Apa dia kuat? Yaitu dengan cara meninggalkan ketaatan dan berusaha untuk jauh dari Allah. Barakallahu fikum.
maka sihir yang dia miliki semakin kuat. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia kufur, semakin dia murtad, sihir yang dia miliki semakin kuat. Baik. Tapi kalau dia masih memiliki ketaatan kepada Allah, maka apa? Sihirnya tidak begitu kuat. Itu bedanya antara karomah dan sihir. Iya. Sehingga dari sini kita bisa melihat, mengecek di lapangan, ya, seorang yang mengaku dirinya sebagai wali, barakallahu fikum, dilihat bagaimana ibadah yang dia lakukan, barakallahu fikum. Kalau sampai keluar dari lisan dia, ketika ditanyakan oleh pengikutnya, Pak Yai, kok nggak pernah kelihatan sholat jamaah, barakallahu fikum. Kemudian dia menyatakan, tingkatan saya itu beda sama tingkatan kalian. Ya, kalian itu masih tingkatan syariat. Saya itu sudah sampai tingkatan hakikat ma'rifat. Sehingga gugur dari saya kewajiban-kewajiban syariat. Dan boleh bagi saya untuk terjun dalam kemaksiatan. Apa yang kalian pandang itu tidaklah seperti hakikat yang kalian lihat. Maka dari sini jelas bagi kita, berarti ini adalah walinya setan, bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi karena kesaksiannya tadi timbul dari apa? Tindakan-tindakan yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan upaya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perbedaan yang cukup, ya, jelas dan gamblang antara karomah para wali dan sihir yang dimiliki oleh dukun. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Itu bisa merujuk sebagai referensinya kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah membahas masalah ini, Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Ya, pembeda antara wali-walinya ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan wali-walinya syaitan. Beliau menerangkan dengan jelas, dengan rinci terkait dengan dua hal ini. Permasalahan para wali dan permasalahan wali-wali syaitan. Barakallahu fiik. Itu referensi yang bagus, ya. Tapi saya belum tahu terjemahkan atau belum. Ada terjemahnya Abu Soleh. Allah, ya. Wujud Abu Soleh. Beliau pakarnya itu. Al-khamisah yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Keberadaan meninggalkan ruqyah dan kai itu termasuk bentuk tindakan memurnikan tauhid. Ini kemarin sudah kita jelaskan, yang dimaksud di sini adalah tindakan meminta ruqyah, tindakan minta untuk di-kai. Ayo ya, itu yang bisa mengurangi kemurnian tahqiq tauhid seseorang. Paham ya? Adapun seorang itu ketika dia ingin diruqyah tanpa meminta, kemudian dia terima, ini tidak masalah. Ya, temannya tahu bahwasanya dia ini sering diganggu oleh jin dan syaitan, temannya dengan penuh kesadaran diri, paham, karena temannya nggak mungkin untuk minta diruqyah, karena takut kehilangan keutamaan ini, maka dia dengan sukarela untuk meruqyah temannya tadi. Maka boleh bagi dia untuk diruqyah. Ya. Dan kalau dia menolak, oh jangan, saya nggak mau diruqyah. Ya.
itu dikatakan oleh Al-Qayyim rahimahullah, dia telah memiliki sunnah. Ya, buktinya Ar-Rasul alaihi wasallam ketika ingin diruqyah malaikat Jibril, beliau menerima. Dan Rasul tidak menolak. Maka kalau ada orang yang ingin diruqyah dengan sukarela, kemudian dia menolak, berarti dia telah menyelisihi sunnah. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah ya, sehingga yang harus kita hindari itu adalah minta untuk diruqyah. Adapun kalau kita diruqyah tanpa meminta atau kita meminta ruqyah untuk orang lain, itu tidak mengapa. As-sadisah yang keenam, kaunul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Yang keenam kata beliau, keberadaan yang mengumpulkan perangai-perangai tadi adalah tawakal. Ya, maknanya yang membuat seorang tersebut tidak mau melakukan tindakan-tindakan tadi adalah rasa tawakal dia yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mau untuk meminta ruqyah kepada orang lain. Dia tidak mau minta dikai oleh orang lain. Dia tidak melakukan tatayyur. Ini menunjukkan apa? Tingkat tawakal dia yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya kembali kepada tawakal. Barakallahu fikum. As-sabi'ah yang ketujuh, anku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Yang ketujuh, kata beliau, di dalam bab ini terdapat dalil yang menunjukkan begitu dalamnya ilmu para sahabat Nabi alaihi wasallam. Menunjukkan begitu dalamnya ilmu para sahabat. Dari sisi mana? Lima'rifatihim, dikarenakan pengetahuan mereka, annahum, bahwasanya mereka lam yanalu dzalika, tidak mungkin meraih keutamaan tadi, kecuali dengan amalan. Ya. Mereka sangat paham. Tidak mungkin seorang itu masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, kecuali harus dengan amal saleh. Baik. Kemudian az-zaminah yang ke-8, hirsuhum 'alal khair. Baik. Semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Mereka itu sangat semangat kalau berbicara terkait dengan urusan akhirat. Ya, tidak masalah menghabiskan waktu malam mereka. Walaupun siang harinya mereka kerja dan cukup lelah. Ya. Tapi kalau sudah perbincangannya masalah agama, masalah akhirat, sudah hilang semua rasa penat kerja mereka itu. Seharian ada yang statusnya jadi pedagang, dan di mayoritas profesinya orang-orang muhajirin, orang Mekah. Ada yang statusnya sebagai petani. Ya, ini mayoritas profesinya orang-orang Madinah. Mereka semua siang hari kerja. Tapi ketika sudah berbicara masalah akhirat, sudah, ya, panasnya hilang semua. Nyaman ketika mereka ada di masjid. Dan ini pernah dikeluhkan oleh salah seorang sahabi, Hanzalah namanya. Ya. Dia menangis di hadapan Rasulullah SAW. Dan sebelumnya di hadapan para sahabat yang lain. Kenapa kamu menangis, Hanzalah?
saya nampaknya sudah jadi orang munafik. Loh, kenapa? Iya, soalnya saya kalau ada di dalam majelisnya Rasul, Sayyid, itu Masya Allah, ya, rasanya itu benar-benar terbang. Iman itu benar-benar naik dengan pesat. Itu luar biasa. Namun ketika saya keluar dari majelisnya Rasul, ya sudah, lupa semuanya. Barakallah. Jadi saya itu merasa seperti orang munafik. Imannya tatkala majelis saja, tapi ketika di luar dari majelis, sudah lupa. Sudah berkumpul sama anak-anak, sama istri, di tempat kerja, ya sudah lupa semua pelajaran-pelajaran taklim-taklimnya itu. Keluarnya ampun. Barakallah. Sahabat yang lain juga merasa hal yang sama. Oh, iya ya, saya juga kayak gitu. Nangis juga akhirnya. Barakallah. Akhirnya semuanya menghadap kepada Rasul. Iya. Baik. Mengeluhkan hal yang sama. Maka Rasul mengatakan saat-saatnya. Alhamdulillah. Iya. Sesaat-sesaat. Barakallah. Dan Rasul mengatakan seandainya kalian itu bisa stabil dalam majelis ta'lim ataupun di luar majelis ta'lim, keimanan kalian tetap stabil, maka para malaikat itu akan berjabat tangan dengan kalian. Barakallah. Ya. Tapi Rasul mengatakan saat. Itu perkara yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya. Sesaat. Artinya, Ikhwan, ketika seorang itu dia sibuk dengan perkara dunianya, ya, anak atau istri atau pekerjaan, jangan sampai itu membuat dia lalai. Ya, jangan sampai membuat dia lupa dari yang namanya taklim. Jangan sampai membuat dia lupa dari yang namanya ibadah. Itu yang disebutkan oleh ya Rasulullah sesaat. Dan itu ya perkara yang wajar. Ya, bukan termasuk perkara kemunafikan. Tapi seandainya dia bisa stabil, ya, di tempat kerja tetap menjaga keimanannya, ketika bersama keluarga juga tetap menjaga keimanannya, nggak lupa dari bimbingan syariat, itu yang paling top, ya, yang paling bagus, paling afdol. Baik. Dan ini juga menunjukkan barakallahu fikum, Rasul itu sangat memahami dengan keadaan para sahabat. Ya, seorang dai yang tidak memaksakan madunya untuk barakallahu fikum mencapai tindakan yang paling afdal, dan beliau bisa mentoleransi keadaan madunya yang beragam. Ya, itu seorang dai yang bijaksana. Ada karakter dai itu nggak bisa melihat matunya demikian, ya kan? Matunya alfa saja satu kali tahlil langsung ditahlil. Mana bulan? 1 bulan nggak kelihatan, langsung ditahlil. Ihdarumin, hati-hati kalian dari dia. Dia sudah menjadi budak-budak. Jangan ya? Ada kan? Seperti karakter dai yang demikian. Barakallahu. Itu tindakan yang tidak bijak. Harusnya dia bertanya terlebih dahulu alasan, ya, kenapa matinya tadi nggak hadir dalam taklim. Ya, jangan-jangan dia memiliki alasan yang syar'i, ya, entah ada keluarga yang sakit, dia sudah keburu mentahzir. Dalam keadaan dia memiliki alasan yang syar'i, harusnya dia bertanya terlebih dahulu apa sebabnya. Barakallahu. Kalau seandainya sebabnya memang benar-benar bukan perkara yang syar'i, dinasihati, bukan langsung masuk pada tahapan tahzir, diarahkan, diingatkan. Barakallahu. Itu seorang dai yang baik. Selanjutnya, At-Tasi'ah yang ke-9, Fadilatu hadhil ummah fil kamiyah wal kaifiyah.
Di dalam bab ini terdapat keutamaan umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, secara kuantitas dan secara kualitas. Ya. Secara jumlah, umat Nabi Muhammad yang paling banyak mengikutinya. Ya. Secara jumlah, itu melebihi umat-umat yang lain. Secara kualitas, mereka juga melebihi umat-umat sebelumnya. Bagaimana ya? Terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disifati sebagai pengikut orang Nabi yang paling terbaik. Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku. Dan ini umum, baik manusia yang ada di zaman Rasul dan yang seterusnya, ataupun yang sebelumnya. Aman ya? Barakallahu fikum. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwasanya umat Islam itu lebih baik dari umat-umat sebelumnya secara kualitasnya, secara keimanan mereka kepada Nabi. Ini kalau kita melihat secara jumlah, ya, umat Islam yang terbaik. Adapun personnya beda-beda, ya, tergantung dengan kadar keimanannya dan bagaimana ittiba dia kepada Rasul. Al-Asyirah yang ke-10, Fadilatu Ashabi Musa. Di dalam bab ini terdapat keutamaan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini menempati peringkat kedua setelah umat Islam, itu Bani Israil. Al-Hadiyata Asyrata yang ke-11, Ardul Umam alaihi as-salatu wassalam. Baik, yang ke-11 terdapat faedah bahwasanya ditampakkan umat manusia kepada Rasul alaihi wasallam. Ya. Ketika nanti di hari kiamat. Sehingga Rasul mendapatkan penampakan, ya, keberadaan seluruh umat-umat manusia. Barakallahu fikum. Rasul bisa melihatnya, dan ini perkara baik. Kemudian azaniyat asyrata yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiha. Yang ke-12, bahwasanya masing-masing umat tadi akan dikumpulkan sendirian bersamaan dengan Nabi. Hingga nanti pada hari kiamat itu akan terkelompok, ya, umat manusia. Itu memiliki kelompok-kelompok tersendiri sesuai dengan Nabi. Nanti akan terlihat pada hari kiamat. Ya. Nanti akan terbentuk kelompok, di sana juga kelompok, dan itu dipimpin oleh nabinya masing-masing. Makanya Rasul bisa mengatakan sebagian mereka, ya, ada yang memiliki pengikut 2 orang atau 3 orang, ada yang 1 orang, ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kata beliau. Barakallahu fikum. Baik. Nah, nanti ketika hari kiamat enggak semuanya yang kumpul jadi satu. Gambarannya, ya, enggak jelas ini umatnya siapa. Tidak. Tetapi gambarannya nanti berkelompok-kelompok. Umatnya Nabi Muhammad ada kelompoknya sendiri, umatnya Nabi Musa juga ada kelompoknya sendiri. Nah, itu keadaan yang ada nanti di padang mahsyar. Azalika asyrata yang ke-13, qillatu tayyib
man istajaba lil anbiya. Sedikitnya orang-orang yang mau memenuhi panggilan para nabi. Sedikitnya orang-orang yang mau mengikuti dakwahnya para nabi. Baik, ya. Dan ini merupakan sunnatullah. Barakallahu fikum. Baik. Bahwasanya ahlul haq itu ya kebiasaannya itu sedikit yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Tetapi tidak mutlak. Pada sebagian kondisi dan waktu bisa sebaliknya. Ahlul haq itu banyak diikuti oleh umat manusia. Tapi pada mayoritas kondisi yang ada, ya, barakallahu fikum, ahlul haq itu sedikit pengikutnya. Barakallahu fikum. Baik. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Yang ke-14 bahwasannya seorang nabi yang tidak dijawab seruannya oleh seorang pun, maka dia akan datang sendirian. Ya, dia akan datang sendirian nanti di padang mahsyar. Al-khamisata asyrata yang ke-15, samaratu hadzal ilm. Buah yang bisa kita petik dari ilmu ini, yaitu ilmu bahwasannya sedikit orang yang mau mengikuti dakwahnya para nabi, yaitu ilmu bahwasannya ada di kalangan para nabi itu tidak memiliki pengikut. Buah yang bisa kita petik, kata beliau, wa adamul ightirar bil kasrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Ilmu yang bisa kita petik, kata beliau, yaitu jangan kita tertipu dengan banyaknya jumlah. Ya. Dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi jumlah yang banyak itu tidaklah menentukan kebenarannya. Bagaimana yang kita jelaskan pada malam sebelumnya. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Ya. Baik. Maksud dari ucapan beliau, kita tidak boleh tertipu dengan jumlah yang banyak. Tatkala jumlah yang banyak itu berada pada pihak kebenaran. Ya. Jadi pada keadaan al-haq itu ada di atas angin, memiliki banyak pengikut, dan kebatilan itu pengikutnya sedikit. Di sini ada tanbih, jangan kita tertipu. Dalam artian apa? Merasa ujub. Iya, merasa bangga. Pengikut kami kajiannya paling banyak, yang ikut kalian sedikit. Nah ya, sehingga apa? Adanya sikap ujub, sombong, membanggakan diri dan yang lainnya. Sehingga jangan sampai kita tertipu. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Rasul. Yaitu pada perang Hunain, ketika sebagian para sahabat itu berbangga dengan banyaknya jumlah mereka. Akhirnya apa? Mereka harus mengelam kekalahan. Itu yang dikatakan. Ya. Nyata bagi kita ketika kita melihat ya orang-orang sudah semakin banyak yang menerima dakwah berbondong-bondong, jadi mau ikut pengajian Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum, jangan sampai ini membuat kita merasa ujub, sombong, ya, dengan merendahkan yang lainnya. Kita harus tetap menjaga sikap tawadhu. Baik.
Kemudian dia menyatakan wa ada muzuri fil qillah. Ya. Baik. Dan tidak boleh kita merasa rendah dengan jumlah anggota yang sedikit. Tidak boleh kita pesimis ketika jumlah yang sama dengan kita itu sedikit. Paham ya? Baik. Kita harus tetap semangat. Walaupun mungkin kita kelihatan beda sendiri dari yang lainnya. Entah itu ketika kita di masyarakat, entah ketika itu kita di tempat kerja, ya. Jadi, sangat mencolok, ya. Perbedaan antara mereka yang memang benar-benar ingin mengamalkan sunnah dan orang-orang yang memang masih belum mengerti dalam hal tersebut. Ya. Sehingga jangan apa? Jangan pesimis. Harus tetap pede, gitu ya. Percaya diri. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian as-sadisah asyrata yang ke-16 ar-rukhsatu fir ruqyah minal aini wal huma. Baik. Adanya rukhsah keringanan akan kebolehan ruqyah untuk penyakit ain dan homa. Barakallah. Baik. Ya, dari ucapan beliau secara zahir di sini beliau menganggap hukum asal yang namanya ruqyah itu dimakruhkan. Ya. Kecuali untuk penyakit ain dan homa. Karena sengatan. Jadi barakallah itu. Karena kan di sana nanti ada sebuah hadis inna ruqa wa sama'ima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian sama'in, jimat-jimat, dan tiwala, pelet, itu termasuk kesyirikan. Ya, dengan hadis ini sebagian mereka menyatakan ruqyah itu dimakruhkan kecuali untuk penyakit ain dan homa. Barakallahu fikum. Baik. Walaupun nanti akan ada perincian dalam masalah ini dan akan kita jelaskan. Ya. Ruqyah yang seperti apa yang dimakruhkan? Itu ada perinciannya. Ada juga ruqyah yang disunah. Itu ada perincian. Barakallahu. Insyaallah akan kita jelaskan pada bab ini. As-sadisah asyrata yang ke-17 umku ilmi salaf. Dalamnya ilmu salaf. Biqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza. Baik. Yaitu berdasarkan ucapan beliau yaitu Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan kepada Husain bin Abdurrahman, sungguh bagus orang yang berhenti di hadapan sesuatu yang dia dengarkan. Tetapi yang bagus demikian dan demikian. Jangan ya. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Ini terdapat apa? Adab. Ya. Tata krama yang dicontohkan kepada kita ketika terjadinya silang pendapat. Terjadinya perselisihan. Terkhusus dalam masalah apa? Masalah agama. Terkhusus lagi dalam bab fikih. Jangan ya. Di situ kita harus memiliki sikap toleransi yang cukup lapang terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kita menghormati pendapat saudara kita yang mereka memiliki argumen ya dalam mengamalkan amalan tersebut. Kita tidak meremehkannya, merendahkannya, barakallahu fikum, atau menyalahkannya. Ya. Walaupun mungkin kita memiliki argumentasi yang lebih kuat dan kita bisa menjawab argumentasi, bisa menunjukkan kelemahan argumentasi teman kita tadi. Jangan ya. Tapi kita harus memiliki sikap yang bijak. Ya, menghargai pendapat. Bagaimana ucapan saya itu juga. Sungguh bagus orang yang dia itu berhenti sesuai dengan yang dia
dengarkan. Kamu beramal dengan sesuatu yang kamu ilmui. Tapi, sikap yang bagus ya. Ada yang lebih bagus daripada itu, yang lebih afdal daripada itu. Kemudian beliau menyampaikan hadisnya. Nah, ya. Itu juga ketika terjadi khilaf dalam permasalahan yang lainnya. Memang bagus pendapat tersebut, tapi ada yang lebih kuat. Ya. Misalnya pendapat Fulan, Imam Fulan, Syekh Fulan, dengan argumentasi demikian. Ataupun hadis yang digunakan Fulan atau Syekh Fulan, itu hadisnya lemah, demikian dan demikian. Ya, itu sikap toleransi dalam perbedaan pendapat. Baik, mungkin perlu kita sampaikan terkait dengan khilaf. Di sana ada khilaf yang memang harus kita toleransi padanya, tapi di sana juga ada khilaf yang kita tidak bisa toleransi padanya. Khilaf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, khilaf fi usuliddin wal aqidah. Khilaf dalam pokok-pokok agama dan akidah. Khilaf yang demikian, barakallahu fikum, ya, tidak ada toleransi padanya. Pahami ya? Seperti khilaf yang terjadi antara ahlu sunnah dan ahlu batil. Ahlu sunnah dengan Jahmiyah. Ya, Jahmiyah mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Ini kan khilaf. Tapi khilafnya terkait dengan usuluddin dalam masalah akidah. Jadi bisa kita mengatakan toleransi lah. Mereka kan juga kaum muslimin. Mereka juga punya dalil. Tidak bisa. Ya harus tegak. Mereka salah. Ini terkait dengan apa? Akidah, usuluddin. Barakallahu fikum. Itu harus tegak. Adapun khilaf yang kedua, khilaf dalam permasalahan furu'. Ya, dalam permasalahan ahkam. Hukum-hukum fikih. Ini ada beberapa jenis. Ya. Jenis yang pertama, khilafu tanawwu. Khilafnya itu masuk dalam kategori keragaman dalam melaksanakan ibadah. Disebut dengan khilaf tanawwu. Ya. Khilaf yang terjadi karena keragaman dalam melaksanakan sebuah ibadah. Contohnya, ya, doa istiftah. Kan khilaf. Beda-beda, ya. Dalam satu riwayat ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, barakallahu. Ini namanya khilaf tanawwu. Keragaman dalam melaksanakan amal ibadah. Begitu juga dalam bacaan ruku, bacaan sujud. Barakallahu fikum. Ya. Maka untuk khilaf dengan jenis yang demikian, di dalamnya ada toleransi. Barakallahu fikum. Ini mungkin bisa dimasukkan dalam kategori al-khilafu fi ummati rahmah. Khilaf yang terjadi di tengah-tengah umatku adalah rahmah. Itu khilaf dengan makna yang demikian. Ya. Khilaf tanawwu. Baik. Khilaf jenis yang kedua terkait dengan ahkam, yaitu khilaful afham. Ya. Perbedaan dari sisi beda pemahaman, beda peninjauan terhadap dalil-dalil yang ada. Barakallahu.
Ayo ya. Maka khilaf yang demikian juga fihi musama. Ada toleransi padanya. Barakallahu fikum. Kasus ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ketika Rasul memerintahkan kepada para sahabat ketika ingin memerangi Bani Quraidah, Rasul memberikan perintah, kalian dengan gerakan cepat harus sampai di Bani Quraidah dan jangan kalian sholat asar kecuali ketika sampai di sana. Ini perintah dari Rasul. Namun ketika perjalanan tidak sesuai dengan perhitungan, barakallahu fikum, ya, waktu asar sudah masuk, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Dan ini kalau mau diteruskan perjalanan, itu misalnya apa? Kemungkinan waktu asar akan hilang dan sudah masuk waktu maghrib. Sehingga sebagian para sahabat mereka lebih berpegangan dengan kuman hadis as-shalatu ala waqtiha. Salat itu pada waktunya. Sehingga sebagian mereka tetap melaksanakan sholat asar walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Sebagian yang lain mereka memegang perintah terakhir, jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka apa? Akhirnya mereka terus tidak melakukan sholat, walaupun ketika melakukan sholat asar itu waktu maghrib sudah hampir masuk. Sholat di akhir-akhir waktu. Kata jadi khilaf dalam sisi pemahaman dan dalil. Barakallahu. Ayo ya. Dan ketika berita ini disampaikan kepada Rasul, Rasul tidak memberikan komentar apa. Tidak menyalahkan yang sholat, tidak menyalahkan yang tidak sholat. Rasul diam saja. Menunjukkan apa? Ikrar. Iya. Pengakuan dari Rasul. Ada toleransi dalam bab tersebut. Itu terkait dengan khilaf afham. Iya. Sehingga masuk dalam bab ini ketika terjadinya perbedaan para ulama terkait dengan sahih tidaknya sebuah hadis. Ya kan? Ini akan menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan. Seperti dalam permasalahan tasyahud. Sebagian ulama menganggap hadis tahrif itu sahih. Ya kan? Sehingga mereka menganggap sunnah menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Sebagian yang lain menyatakan tidak, itu hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Mereka tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Itu masuk dalam bab ini. Beda peninjauan dari si keabsahan sebuah hadis. Dan ini ada toleransi padanya. Aman ya? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah khilaf tabad. Khilaf tabad. Yaitu khilaf yang terjadi barakallahu fikum antara dalil yang kuat dan dalil yang sangat jelas kelemahannya. Maka untuk jenis khilaf yang demikian itu baru bisa ditindaki dengan tegas. Ya, baru bisa kita menyalahkan mereka-mereka yang menggunakan dalil yang sangat jelas dan gamblang kelemahan. Seperti dalam permasalahan pernikahan. Jumhur para ulama berpendapat dalam pernikahan itu wajib harus adanya wali. Tapi ada beberapa para ulama yang berpendapat wali itu tidak wajib. Sehingga boleh seorang wanita menikahkan dirinya dengan seorang pria walaupun tanpa wali. Seperti Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini, dalil yang beliau gunakan dalil yang sangat lemah. Ya. Menggunakan qiyas, barakallahu fikum, dan ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Ya, bertentangan dengan hadis yang sangat jelas dan gamblang. La nikaha illa biwali. Kata Rasul. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya
wali. Barakallahu. Baik. Itu sedikit ya kaidah bagaimana cara kita menghadapi yang namanya khilaf, perselisihan. Barakallahu. Ini ada kitab yang cukup bagus terkait dengan masalah khilaf, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Imam, kitab Al-Ibanah. Barakallahu. Itu beliau menulis cukup bagus terkait bagaimana cara kita menghadapi yang namanya perselisihan. Selanjutnya, baik, Adamina Asyrata yang ke-18, Bu'du Salaf an Majhil Insan bima laysa fi. Jauhnya salaf untuk memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Iya. Sehingga salaf itu paling nggak suka dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak melakukannya. Seperti tindakan Husain bin Abdurrahman. Ya? Dia memang bangun malam itu, tapi dia tidak melakukan sholat malam. Sehingga dia langsung menerangkan, iya, saya bangun tadi malam, tetapi saya tidak mengerjakan sholat ketika itu. At-Tasiyat Asyrata yang ke-19, qalu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Ucapan Rasul, Anda, yaitu Uqasyah ibn Mihsan, termasuk dari golongan mereka yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa ada. Ucapan ini, kata beliau, termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Kenapa? Ternyata memang setelah itu terbukti Uqasyah ibn Mihsan, beliau terbunuh ya di medan tempur, barakallahu fikum, dan syahid. Itu membuktikan bahwasanya benar dari ucapan beliau bahwasanya Uqasyah ibn Mihsan termasuk ahli jannah. Al-Ishrun yang ke-20, Fadilatu Uqasyah. Di dalam bab ini terdapat keutamaan sahabat Uqasyah ibn Mihsan. Dia termasuk dalam golongan orang yang telah ditakyin, dipastikan menjadi penghuni jannah. Al-Hadiyah wal Ishrun yang ke-21, Isti'malul Ma'arif. Diperbolehkan menggunakan ma'arif. Serta tatkala ada masalah di sana. Ma'arif itu adalah ucapan yang memiliki makna ganda. Ya. Yang mengucapkannya memahaminya makna yang lain, yang mendengarkannya memahaminya makna yang lain. Ucapan-ucapan yang demikian itu diperbolehkan tatkala memang ada masalah. Ya. Terutama ketika kita terdesak dalam kondisi kita harus berdusta. Jangan ya. Dalam kondisi kita harus berdusta. Maka yang lebih afdal kita jangan berdusta. Tapi kita menggunakan ma'ruf. Ya. Seperti kan pada hukum asal dusta itu haram. Tapi pada sebagian keadaan diperbolehkan. Ketika ada kemaslahatan. Ayo ya. Seperti ketika kita ingin menyelamatkan seseorang dari kejaran para penjahat. Ya, kebetulan orang tersebut masuk ke rumah kita. Ketika penjahat tadi bertanya, tidak mungkin kita mengatakan, oh iya, ini orangnya ada di kamar kami. Itu tidak mungkin. Ya, baik. Saat itu kita diizinkan untuk berdusta, untuk berbohong. Tetapi yang lebih utama kita menggunakan ma'ruf. Ya. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Dia mengatakan, ya, nggak ada di sini orangnya, nggak ada di sini. Dia menunjuk ke arah lantai. Memang di lantai nggak ada orangnya. Adanya di kamar. Makanya ya, orangnya nggak ada di sini. Nah, coba cari di tempat lain. Itu dia tidak berdusta. Ya, dia mengucapkan ucapan yang benar. Di situ memang nggak ada. Tapi sang penjahat memahaminya makna yang lain. Maksudnya di seluruh rumah nggak ada. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ahmad ketika muridnya dikejar-kejar oleh
pasukan ya penguasa yang ingin memaksa masyarakat untuk memiliki keyakinan Al-Quran makhluk. Barakallahu fikum. Itu dilakukan oleh Imam Ahmad. Dan juga dilakukan oleh sebagian salaf, terutama zaman Imam Ahmad. Ya, jika penguasa itu berupaya untuk menekan rakyat, memaksa rakyat memiliki ideologi Al-Quran makhluk. Ada seorang imam ketangkap razia, barakallahu fikum, ditanya langsung, diuji. Apa keyakinanmu tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan? Ya, kalau dia mau mengatakan kalamullah ghairu makhluk, langsung lehernya ditebas. Tapi dia menggunakan ma'rif. Dia mengatakan hadil arba makhluqah. Ya. 4 ini makhluk. At-Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Paham ya? Pasukan mengira, wah berarti etikonnya sama ini ya. Dia menyatakan 4 ini makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, dan Al-Quran. Padahal yang dia maksud lewat 4 jari ini. Hadil arba makhlukah. Ya, 4 jari ini makhluk. Tapi orang yang mendengarkan memahami dengan makna yang berbeda. Yang dimaksud apa? Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Ingat ya? Itu yang diajarkan. Ya. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada bab khusus tentang masalah dusta ini. Jika mau nggak mau kita terpaksa untuk berdusta, maka kita cari yang paling afdal, kita menggunakan ma'arif. Ya, ucapan-ucapan yang bermakna jadinya. Kita memahaminya dengan makna A, tapi orang yang mendengarkan memahaminya dengan makna B. Paham ya? Itu yang afdal. Kalau kita nggak bisa mencari ma'arif, sudah. Ya, mau nggak mau ya dusta, dan itu ada rukhsah padanya. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, asaniyata wa asaniyatu wal isrun, yang ke-22, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi beliau menjaga perasaan orang yang meminta kepada Rasul untuk dimasukkan ke dalam golongan seperti ukas. Ya, Rasul tidak langsung menolak. Wah, kamu nggak pantas, ini untuk ukas saja. Tidak. Jadi beliau menggunakan apa? Ucapan yang diplomatis. Nah, ya, untuk menjaga perasaan orang tersebut dan orang-orang yang lain. Barakallahu. Baik, walhamdulillah, wallahu ta'ala. Sebab mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.